Ya, selamat pagi semuanya. Senang sekali bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Ya, saya di sini Thomas Krisna. Pada video kali ini saya akan men-sharingkan ya satu pengalaman pengalaman iman ya, pengalaman iman ya. Ya, masih ada kaitannya dengan apa yang saya alami pada waktu kuliah dulu ya. Oke ya. Oke, jadi kita tahu bahwasanya Tuhan itu menegur kita atau memanggil kita atau kangen dengan kita dengan berbagai cara ya. Nah, berbagai cara gitu ya. Jadi dengan caranya ya kita ditegur atau dipanggil atau diajak komunikasi atau ingat akan dia gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian itulah sebabnya kenapa saya hari ini yang biasanya bikin video-video dengan topik yang lain, hari ini dengan segala sukacita saya bikin video tentang sharing tentang penyertaan Tuhan kita ya, penyertaan Tuhan kita yang Maha Esa dalam hidup kita atau hidup saya ya. Jadi izinkan saya share satu pengalaman di mana Tuhan itu menyertai hidup kita apapun yang terjadi dengan kita ya. Nah, khususnya ketika kita mengalami hal-hal yang menurut dunia itu dianggap tidak baik, tidak menguntungkan, tidak sehat atau apa, itu cara Tuhan untuk mau dekat dengan kita ya. Oke. Nah, jadi topiknya adalah Tuhan itu selalu atau pegang kendali atas hidup kita ya. Jadi kita kadang kita mikir ya, kalau kita mengalami masalah itu di manakah itu Tuhan kita, di manakah yang kita sembah, di manakah yang Maha Esa ya gitu ya. Dan kita mikir seperti gitu, tapi sebenarnya Tuhan itu ada bersama kita, Tuhan itu menyertai kita, Tuhan itu care kepada kita ya, dimanapun dan kapanpun ya. Jadi kalau misalnya si jahat itu juga menggoda kita ya, maka kita jangan berpikir oh berarti Tuhan itu gak ada ya, yang ada adalah pengaruh-pengaruh jahat. Tuhan itu juga tidak pensiun ya, Tuhan juga berada dan menyertai kita ya, seperti itu ya. Dan tidak ada masalah yang sebenarnya itu lebih besar dari kemampuan kita untuk ditangani ya gitu. Oke ya. Nah, saya akan share satu pengalaman ya. Nah, pada waktu tahun kira-kira tahun 97-98 ya. Nah, ini saya kebetulan ingat akan satu hal akademis ya, tentang khususnya ujian S1 ya, ujian S1 mata kuliah ujian S1 artinya sidang ya, sidang skripsi ya, S1 ya, tahun 97-98 ya. Jadi saya beritahukan ke rekan-rekan sekalian bahwasanya pada saat tahun 97-98 itu beda dengan saat sekarang ya, 2021 ya. Nah, dimana bedanya pada saat itu kita itu para mahasiswa itu demikian care ya. Jadi pendidikan itu adalah nomor satu ya. Pendidikan itu adalah masa depan saya ya. Ya, beda sama sekarang ya, yang kita ada sosial media, kesempatan-kesempatan A, B, C, D yang tidak terbatas segala macam yang kadang membingungkan ya. Tapi pada saat itu betul-betul pendidikan itu adalah jalan satu-satunya kita menuju pada kehidupan yang atau masa depan kita ya. Jadi saat itu seperti gitu ya, karena juga mungkin keterbatasan teknologi dan informasi ya dibandingkan sekarang ya, seperti itu. Jadi intinya saya pada waktu itu juga sama ya. Jadi pendidikan saya S1 saya harus selesai, dan itu merupakan sesuatu yang bekal saya untuk masa depan, itu penting banget gitu ya. Ya, beda dengan kondisi sekarang ya. Nah, salah satu tahap akhir dari perkuliahan itu adalah ujian skripsi atau sidang skripsi yang pada saat itu dilaksanakan tanggal, saya lupa ya, Januari tahun 1998 ya, saat itu ya gitu. Nah, saya waktu itu kuliah di S1 UNER manajemen ya, saya masuk tahun 92 ya. Nah, ya pada saat itu ya kesaksian saya ini juga juga ada seorang teman juga yang
yang juga ikut pada saat ujian skripsi dengan jadwal saya dulu, ya, namanya Pak Gancar. Ya, sekarang dia bekerja di UNER ya, kalau saya enggak ya, gitu ya. Ya, jadi beliau masih ingat peristiwa itu ya. Gitu. Jadi kejadiannya setelah saya mempersiapkan dan juga memenuhi segala persyaratan untuk ujian skripsi itu, ya. Jadi tibalah saatnya pada bulan Januari, saya lupa tanggalnya ya, saya maju sidang ya pada saat itu ya, di pagi hari. Ya, di pagi hari saya harus maju sidang ya bersama Pak Ganjar itu ya, jadwal yang sama ya gitu ya. Segalanya sudah saya siapkan, saya sudah belajar maksimal, saya sudah menyelesaikan semua prosedur ya dan sebagainya, pembayaran administrasi sebagainya sudah saya selesaikan ya. Ya beda dengan sekarang ya, karena waktu itu kan ya tahu sendiri ya, kita nggak ada komunikasi, cuma telepon aja ya gitu ya. Nah kemudian juga izin dari pembimbing juga udah saya dapatkan. Nah saat itu pembimbing saya yang Bu Mariani ya, Bu Mariani nggak tahu mungkin sekarang lagi nonton atau enggak ya. Oke ya, gimana kabarnya Bu? Nah Bu Mariani pada saat itu berhalangan ya, pada saat saya ujian skripsi itu beliaunya berhalangan ya, sehingga beliaunya nggak bisa mendampingi gitu ya, tapi memberikan sudah memberikan, maksudnya itu persetujuan izin bahwasanya saya akan ujian tanpa beliau gitu ya, sudah secara saya lupa kalau nggak salah secara lisan juga, dan mungkin ada tertulisnya, lupa saya, pokoknya secara lisan beliau sudah mengatakan dia nggak bisa dan tapi tetap ujian tetap berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditentukan ya, seperti itu ya. Nah oke ya, jadi tibanya saatnya pada pagi hari saya mempersiapkan diri ya. Nah, mempersiapkan diri juga ayah saya tahu, ibu saya juga tahu ya gitu ya, saat itu ujian hari yang besar bagi saya ya saat itu ya. Jadi saya berdiri ya pakaian dan sebagainya ya, saya naik motor ke UNER ya, waktu itu jalan tanpa maksa ya. Tuh. Nah, ketika pagi saya masuk, saya belajar dan sebagainya ya, lagi menunggu tim penguji ya, ada 3 orang tim penguji ya, saya masih ingat waktu itu tim pengujinya di daftar itu kalau nggak salah satu itu Pak siapa ya, saya lupa ya, dosen matematika pokoknya, saya lupa, beliau sudah almarhum ya, saya ingat saya sudah almarhum ya, gitu. Kemudian juga 2 dosen perempuan ya gitu ya. Nah saya lupa waktu itu Pak siapa ya, orangnya agak pendek gemuk gitu ya, kecamatan ya gitu ya, dosen matematika itu ketua pengujinya ya gitu. Nah singkat cerita, proses tersebut ya nggak ada apa-apa ya, karena saya merasa udah mulai semuanya. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang di luar dugaan ya. Nah salah satu administrator di situ, administrator dari Biro Akademik UNER ya waktu itu ya, Fakultas Ekonomi Bisnis, waktu itu belum nama FEB ya, jadi fakultas pokoknya dari administrator di situ yang ngurusin masalah ujian mahasiswa gitu ya, ujian sidang mahasiswa ya untuk skripsi ya, itu mengatakan kamu kurang satu persyaratan gitu ya. Nah, kamu kurang satu persyaratan. Nah apa itu persyaratannya? Adalah kamu tidak mendapatkan izin dari pembimbingmu bahwa kamu bisa maju sidang tanpa pembimbing, nah, gitu ya, dari seorang ibu ya, saya lupa ya ibu siapa ya, punya agak langsing gitu ya, agak pendek ya, kecamatan saya lupa ya. Nah kemudian ya, jadi kamu nggak bisa, maksudnya terkendala, ujianmu terkendala karena itu ya. Nah gitu, loh saya mengatakan loh saya sudah mendapatkan izin dari Bu Mariani untuk ikut ujian ya. Nah memang izinnya itu tidak secara tertulis, tapi beliau mengatakan demikian, dan itu bisa dikonfirmasi ke beliau gitu ya, bahwasanya saya memang diizinkan untuk maju tanpa beliau, karena beliau ada keperluan di kampus lain kalau nggak salah waktu itu ya. Tuh. Nah, tapi si ibu administrasi ini nggak mau tahu ya, gitu ya, dia nggak mau tahu ya. Jadi pokoknya kamu harus mendapatkan izin itu secara tertulis dari pembimbingmu, dimanapun dia berada kamu harus kejar gitu ya. Nah, saya begitu dengar berita itu ya, guys ya. Nah, ini kan peristiwa penting ya. Nah, kok tiba-tiba kayak gitu, kok nggak ngomong sebelumnya gitu ya, kok saat itu ya, kok mendadak gitu ya. Nah, kok seperti itu cara kerjanya. Nah, saya langsung saat itu sudah, wah ini udah hilang harapan ini. Nah ini ya, makanya ya saya dalam posisi yang seperti gitu ya, karena terlanjur ya tipe orang yang mungkin agak panik ya, kurang tenang, kurang mikirnya, kurang percaya atau yakin. Kemudian saya
merasa seperti gitu, wah ini udah nggak ada harapan, sudah susah, gimana saya mungkin ngejar beliaunya ini kemana, beliau ke rumahnya pun juga ngejarnya kemana, habis ke tempat itu nanti saya harus gimana kan, saya malu, atau ya pokoknya saya pikir udah nggak mungkin lah seperti gini, saya penuhi pada hari ini. Jadi saya sudah mikir hari ini udah nggak ada harapan gitu ya, udah nggak ada harapan untuk bisa ujian pada hari ini ya gitu ya. Jadi saya dihantui dengan kepanikan, dengan ketakutan ya, sehingga merasa udah hilang harapan ya pada saat itu, udah ya udahlah hari ini udah nggak ujian lah gitu lah, udah kayak gitu. Nah di sini saya juga sebenarnya nggak boleh seperti gitu ya nggak boleh. Jadi di saat apapun, baik itu yang saat yang mungkin tidak menguntungkan sekalipun, kita harus sebenarnya masih ada harapannya. Jadi Tuhan dan Allah kita, Bapa kita itu pegang kendali atas semuanya ya, apapun yang terjadi. Ini satu hal yang saya perlu sharingkan ya, atau saya dengan sukacita sharingkan ya gitu. Oke, nah setelah saat itu kemudian ya udah saya mulai ringkes-ringkes gitu ya sana, jadi yang udah pakaian gitu saya mulai ringkes-ringkes. Nah sementara teman saya ya Pak Gancar ini ya, beliau masih ingat mungkin peristiwa ini ya, tahun 98 Januari ya udah mengikuti prosedur yang biasa. Pak Gancar ikut, dan Pak Gancar tetap dia mestinya dia nomor 2 ya, saya nomor 1 ya. Nah tapi karena saya waktu itu nggak ada di situ, karena ya mungkin sudah stres ya, udah hilang harapan, dia Pak Gancar dan tentunya ikut ujian sendiri gitu ya. Nah, terus saya kemana ya, saya nggak bisa kemana-mana ya, di situ juga nggak mungkin karena ibu itu tidak mengizinkan saya untuk ikut ya. Nah kemudian juga ya saya akhirnya pulang gitu ya, pulang atau ya saya cerita ibu saya, atau waktu itu ayah saya sih, ayah saya waktu itu memang dosen di UNER ya, juga dosen senior, tapi saya merasa segalanya saya harus selesaikan sendiri ya, tanpa ikut campur orang tua gitu ya. Jadi saya selesaikan sendirilah apa masalah saya gitu ya. Jadi saya jarang share atau apa itu, jarang sekali dengan orang tua, meskipun ayah saya itu juga dosen senior di situ ya, atau sangat senior bahkan ya di Fakultas Ekonomi di situ ya, di UNER itu ya. Oke ya, jadi singkatnya saya pulang, saya sudah putus asa ya, terus ya udah saya mungkin juga DT gitu ya dengan ibu saya, dengan ya mungkin ayah saya tahu, ayah saya waktu itu juga kalau nggak salah saya nggak komunikasi atau beliau pergi kemana gitu loh ya. Saya juga yes pokoknya udah wis gak iso wis tak anu sendirilah sudah. Tiba-tiba berapa setengah jam kemudian atau apa gitu ya, nah tiba-tiba saya ditelepon sama ayah saya ya, waktu itu kan tidak ada HP ya, pakai telepon biasa. Telepon sama ayah saya, udah kamu cepet pakai pakaian ya, tak jemput kembali ke UNER, ikut ujian. jadi ini apa, saya heran tuh kok bisa ya wis pokoknya nggak usah maksudnya tanya-tanya macam-macam, waktunya udah mepet ya. Jadi misalnya ujiannya itu jam setengah 8, jam 8 nih, paling jam 9 atau jam 10 gitu ya. Nah udah, kamu pokoknya kamu siapin ke pakaian, tak jemput, bawa semuanya, ikut ujian. Loh, kok bisa kayak gitu ya? Jadi saya nggak sempat mikir gitu ya, kok bisa ya. Jadi saya mikirnya sekarang atau mungkin beberapa waktu kemudian saya refleksi gitu ya, gitu ya. Nah ya itu ayah saya sudah almarhum ya, sekarang mungkin tidak lihat ya saya hari ini ya. Nah terus ya singkat cerita pokoknya ya saya siap-siap ya, karena ganti baju di mobil dan sebagainya ya. Nah kemudian bawa semua segalanya, masuk ruang ujian, udah agak terlambat waktu itu ya. Jadi pengujinya nunggu ya. Jadi pengujinya nunggu ya waktu itu ya. Pengujinya nunggu. Jadi mestinya mulainya misalnya Pak Ganjar masuk duluan ya. Sebenarnya jam 10 saya datang, mungkinnya mulainya jam 11 bisa. Itu udah agak terang ya waktu itu ya. Nah gitu ya. Jadi nah singkatnya saya ikut, kemudian saya ditegur sama ketua tim penguji, kamu kok pulang gitu, kenapa gitu ya, kamu kok tidak izin saya ya. Waktu itu tim pengujinya belum datang waktu saya pulang ke rumah itu pagi-pagi itu ya, kok tidak izin saya, kan saya menentukan apakah kamu ikut atau enggak gitu ya. Nah tapi begitu kena ibu itu saya sudah langsung mendal gitu ya, langsung hilang harapan gitu ya. Nah terus
ibu itu juga waktu itu datang ya, ibu administrasi itu datang dan dia sempat bisik pada anggota penguji ya, ibu-ibu yang lain ya, mungkin menceritakan kalau si Thomas Krishna ini adalah putranya Bapak Stefanus Siddhartha. Nama saya Bapak Stefanus Siddhartha ya, Donatus Ekonomi Stefanus Siddhartha ya. Nah, oke, jadi singkatnya akhirnya ujiannya lancar gitu. Ujiannya lancar ya, jadi jam 12 atau setengah 1 udah selesai dengan nilai B pada saat itu saya ya, juga revisinya juga nggak terlalu banyak. Nah, terus pesan apa yang saya dapatkan dari kisah ini ya? Jadi saya boleh sharing bahwasannya ternyata kalau ayah saya atau orang tua kita aja yaitu care sama kita ya. Jadi setiap perjalanan kita, meskipun kita merasa saya harus mandiri, saya bisa lakukan sendiri, tapi sebenarnya beliau itu mengawasi atau melihat dari belakang ya, dan beliau berusaha mencari jalan. Meskipun ayah saya, almarhum ayah saya itu orangnya pendiam ya, pendiam, dan sepertinya kok kesannya nggak mau tahu gitu ya, atau saya juga mandiri aja, saya juga mandiri juga nggak pernah atau jarang minta bantuan gitu ya, atau konsultasi gitu ya. Tapi sebenarnya beliau itu care ya gitu ya, jadi beliau tahu ini anaknya ada kesusahan, ada kesulitan, ada tantangan ya. Nah, aku harus action ini ya gitu ya, nggak perlu pakai penjelasan panjang lebar gitu ya. Jadi ya itu tadi sharing dari saya bahwasanya apa yang nggak saya lihat ya, ternyata orang tua saya berbuat seperti itu. Nah, saya ingat juga ketika ayah saya sudah almarhum, kita ingat juga dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhan Yang Maha Esa ya. Tuhan Yang Maha Esa itu care sama kita ya, jadi nggak mungkin ya Tuhan itu meninggalkan kita ya, ketika kita dalam gelombang badai kehidupan, nggak tahu itu finansial, kesehatan, keluarga, anak, istri, orang dan keluarga yang lain ya. Tapi saya yakin ya, nah kalau orang tua kita aja care ya, care mau perhatikan, meskipun kita nggak tahu, kita nggak perasa, kita nggak tahu bagaimana dia bekerja. Nah, apalagi Allah Bapa yang di surga ya, apalagi Tuhan Yesus yang ada di surga gitu ya. Jadi selalu menyertai kita ya. Jadi kita dikelilingi oleh si jahat ya, tapi Tuhan juga tidak pensiun juga, Tuhan juga memberikan bantuan, perlindungan, dan buka jalan gitu. Ya, jadi saya semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi bagi saya dan teman-teman dan rekan-rekan sekalian, gimana ketika kita menghadapi satu yang kita anggap itu masalah ya, nggak tahu dalam hal keuangan, finansial, hubungan, relationship, dan sebagainya, maka kita harus ingat ya bahwasanya ternyata Tuhan tidak lepas kendali, Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita, asalkan kita berserah, asalkan kita percaya akan Dia, ya seperti itu, ya. Nah, ya, jadi dengan sukacita saya memaknakan sharing saya ini, ya. Saya berdoa juga untuk almarhum ayah saya yang telah wafat ya 1 tahun setelah itu ya, tahun 99 bulan Januari juga ya. Nah, namun masih sempat membantu saya ya, seperti itu ya. Saya berdoa semoga beliau damai di surga ya, ampuni segala dosa-dosanya ya, dan saya yakin demikian itu ya. Jadi ya, jadi satu hal, kita jangan hilang harapan, hilang semangat ya, karena Tuhan tetap berkuasa apapun yang terjadi. Baik apa yang terjadi saat ini dalam situasi pandemik dan ekonomi krisis yang sangat-sangat parah ya. Nah, itu tetap Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Ya, kalau orang tua kita aja itu pegang atau care betul, apalagi yang di atas ya, ya. Dan jangan menjadikan masalah itu Tuhannya kita ya. Tapi Tuhan itu jauh di atas semua masalah yang kita alami ya. Mungkin kita sekarang mengalami masalah keuangan, keluarga, relationship, pekerjaan pada hancur-hancuran gitu ya. Tapi ya kita jangan terlalu fokus lama di situ ya. Kalau misalnya keuangan hancur ya kita berusaha ya
hubungan yang kurang baik kita berusaha perbaiki, ya kesehatan yang mungkin kurang bagus ya kita minimalisir supaya jangan teman-teman gitu ya, atau kita berolahraga, makan yang sehat, pikirannya sehat nih. Nah tapi kita nggak perlu terlalu istilahnya menuhankan masalah kita ya, istilahnya semua itu seperti dunia kiamat ya, kalau kita nggak sembuh atau kita sakit atau kita apa ya, tetap kita harus meyakini. Ada seorang teman yang mengingatkan saya dulu ya, namanya Ibu Lucy ya, waktu itu dia juga pendoa yang tinggal di daerah mana ya, daerah dekatnya stadion itu ya, dia bilang ya Tuhanmu lebih besar dari segala masalahmu ya, jadi jangan sampai masalah kita menutupi kemampuan Tuhan kita, justru sebaliknya ya, bagi Tuhan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ya. Oke ya, jadi sekian sharing saya, semoga bisa menginspirasi, dan salam sehat sejahtera, penuh sukacita, dan haleluya ya.